Masa mahasiswa yang menolak Undang-Undang TNI sempat bertahan hingga Jumat dini hari di halaman DPRD Yogyakarta. Keributan sempat mewarnai unjuk rasa saat polisi berusaha membubarkan massa. Selain menggelar mimbar bebas, massa juga membuat api unggun dan mendirikan tenda di halaman gedung DPRD. Massa menolak permintaan polisi untuk membubarkan diri dan menyatakan akan terus bertahan di halaman DPRD hingga Undang-Undang TNI dibatalkan. Maksud kami batal disahkan. Unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI terjadi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Massa menilai proses revisi Undang-Undang TNI tidak transparan. Massa mahasiswa menolak Undang-Undang TNI yang disahkan DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna kemarin pagi. Massa menilai banyak pasal bermasalah dalam Undang-Undang TNI yang dapat mengancam supremasi sipil. Aksi unjuk rasa menentang pengesahan revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah Kamis sore. Di Bandung, aksi massa yang tergabung dari beberapa universitas ini mulai memanas ketika mereka mulai melempari gedung DPRD Jawa Barat dengan batu dan bom molotov. Beberapa pendemo mencoba masuk ke dalam gedung DPRD. Kawat berduri yang telah dipasang di pagar depan dipotong dengan menggunakan alat pemotong besi. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi mahasiswa menolak pengesahan RUU TNI berlangsung ricuh. Peserta aksi yang mau memasuki gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah dihalau petugas kepolisian. Peserta aksi yang berada di dalam halaman gedung DPRD akhirnya keluar setelah terus didesak petugas kepolisian. Aksi saling dorong juga terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejumlah mahasiswa memaksa masuk ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya, namun dihadang polisi. Setelah bisa diredam, mahasiswa akhirnya bertemu Ketua DPRD. Massa mendesak Ketua DPRD untuk menandatangani tuntutan, namun ditolak Ketua DPRD. Tentunya setiap masyarakat punya pendapat sendiri tuh berkaitan dengan hal itu. Tapi ini kan lebih kepada kewenangan pusat yang sudah melakukan persetujuan terhadap RUU TNI ini. Koordinator aksi Muhammad Syahrial mengatakan mahasiswa Tasikmalaya sepakat menolak RUU TNI yang disahkan oleh DPR RI karena pembahasan RUU TNI cacat konstitusional. Sebenarnya tuntutan mengenai penolakan pengesahan Undang-Undang TNI cukup di situ. Kami mahasiswa Tasikmalaya tegas bahwasanya Undang-Undang TNI harus cabut. Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang dihadiri sejumlah menteri Kamis siang. Tim Liputan, Kompas TV. Amnesty International Indonesia juga menyoroti pengesahan RUU TNI di DPR pada Kamis pagi. Mereka menilai revisi Undang-Undang TNI yang telah disahkan jadi undang-undang banyak memuat pasal bermasalah dan berpotensi mengancam supremasi sipil. Selain itu, saudara, menurut Amnesty International, militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat hingga kini kasusnya belum dituntaskan. Dari berbagai pihak sudah menyatakan penolakannya sejak minggu lalu. Masih banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil. Dan juga kami menyayangkan proses yang tidak transparan, tidak akuntabel. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih.
Di tengah polemik, DPR tetap mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Usai paripurna, Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyebut tidak ada dui fungsi militer dalam Undang-Undang TNI yang disahkan DPR. Menhan juga membantah isu adanya wajib militer bagi warga sipil. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi, tidak ada di fungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasa arwahnya pun udah nggak ada. Sehari jelang disahkan, dalam rapat paripurna, DPR belum juga mengunggah draft RUU TNI di website dpr.go.id. Padahal DPR dan pemerintah mengeklaim draft yang beredar di medsos berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR. Sampai barusan saya masih berdebat sama teman, jadi mana nih yang draft terakhir. Sampai sekarang juga nggak jelas draftnya. Nggak jelas, karena kami dapat dari WhatsApp, barangkali Mas Budiman juga begitu. Harusnya itu kan ada di website DPR, yang normalnya kan harusnya begitu. Kenapa yang ini bahkan besok mau diketok, publik belum tahu, memangnya serahasia apa, karena ini undang-undang levelnya, bukan strategi pertahanan gitu ya. Oke. Kami mendapatkan draft RUU TNI dari aktivis yang diundang oleh DPR Selasa kemarin. Ada sejumlah penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, diantaranya pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, termasuk keamanan laut. Namun, selain menambah, draft RUU TNI terbaru juga mengubah aturan terkait Sekretaris Militer Presiden. Dalam RUU TNI, diksi itu diubah menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden. Sebelum disahkan, RUU TNI juga mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil termasuk akademisi. RUU TNI dinilai minim transparansi dan berpotensi merusak tatanan supremasi sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan prajurit TNI aktif tetap dilarang untuk berbisnis dan menjadi anggota partai politik pasca disahkannya revisi Undang-Undang TNI. Ditemui di Kompleks Parlemen, Puan meminta agar masyarakat tidak berprasangka buruk sebelum membaca revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis siang. Selain itu, Puan juga menegaskan prajurit TNI yang duduk di jabatan sipil dan tidak termasuk dalam 14 kementerian dan lembaga yang diperbolehkan harus mengundurkan diri. Tetap dilarang, tidak boleh berbisnis, tidak boleh menjadi anggota partai politik, dan ada beberapa lagi itu harus, dan bahkan kalau di luar dari pasal 47 bahwa cuman ada 14 kementerian lembaga yang boleh diduduki TNI aktif, yang TNI aktif itu harus mundur atau pensiun dini. Jadi tolong jangan ada kecurigaan, jangan salah berprasangka dulu. Mari kita sama-sama baca dengan baik setelah undang-undang ini disahkan.